Baik, perkenalkan nama saya Ninyaman Srianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok A8. Jadi melanjutkan dari dua video sebelumnya, ini video ketiga yaitu dari laporan praktikum anatomi di blok 2.1, yaitu mengenai anatomi ren, vaskularisasi, dan juga inervasi. Oke, mulai dari anatomi dari ren terlebih dahulu. Dari posisi anatomis dari ren. Jadi, ren sendiri itu adalah merupakan organ dari retroperitoneal. Dan dia itu terdapat granula adrenal di polus superior. Terus letak skeletopis dari ren sendiri, untuk ren sinister atau ren yang kiri, itu dia setinggi bagian superior vertebra torakal 12 atau kurang lebih costa 9 sampai ke inferior lumbal vertebra lumbal 3. Lalu untuk yang ren dexter atau yang kanan itu lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Next. Oke, untuk lapisan pembungkus dari ren sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada kapsula fibrosa, dan itu telah meliputi langsung dan juga melekat erat pada permukaan dari ren. Nah, ujungnya itu terhambat pada hilum renalis yang berperan dalam melindungi ginjal dari trauma dan juga infeksi. Lalu yang kedua ada fascia renalis. Nah, fascia renalis itu adalah lapisan membranosa yang terletak di luar dari peritoneal pad, ren dan juga glandula suprarenalis. Dia terdiri atas lamina anterior yang melingkupi aorta descendens pars abdominal dan vena cava inferior, serta lamina posterior yang menyatu dengan fascia musculus psoas major di margo lateralis ren. Kedua lamina ini tuh menyatu dan melanjutkan diri menjadi fascia transversalis di dinding lateral dari abdomen. Lalu yang kedua ada perirenal fat, yaitu corpus adiposum perirenal. Ya, yaitu adalah lemak yang meliputi dari kapsula fibrosa dan juga pembuluh darah yang masuk keluar dan masuk dari ren. Lalu yang keempat ada pararenal fat, yaitu corpus adiposum pararenal yang terletak di luar dari fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari ren. Oke, selanjutnya struktur eksterna dan juga interna. Yang pertama dari struktur eksterna ren terlebih dahulu. Nah, struktur eksterna ren itu ada fasies, margo, dan juga ekstremitas. Nah, untuk fasies, itu rennya itu terdiri dari dua fasies atau dua permukaan, yaitu fasies yang anterior renalis dan juga fasies posterior yang menghadap ke arah dinding abdomen yang posterior. Lalu untuk margo, dia memiliki dua margo, yaitu ada margo renalis dan juga margo medialis renalis. Oke, lalu untuk ekstremitas atau yang polus itu dia memiliki dua ekstremitas, yaitu ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Untuk ekstremitas yang superior, dia berbentuk bulat lonjong dan merupakan lokasi dari glandula suprarenalis. Sedangkan yang inferior itu dia ukurannya lebih kecil dari ekstremitas inferior. Next. Oke, yang selanjutnya ada struktur eksterna dari ren, yaitu yang pertama ada cortex renalis. Nah, korteksnya itu ada dua, yaitu ada columna renalis bertini sama arcus corticalis. Yang pertama ada columna renalis bertini, yaitu struktur di antara piramida renalis. Lalu yang kedua ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar columna renalis. Lalu bagian medulla spinalis medula renalis. Tadi kan ada korteks, itu ada medula. Dari medula ini ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada piramid renalis, yaitu massa yang berbentuk konus, lalu ada papilla renalis, yaitu apex dari medula renalis, yang akan menghadap ke sinus renalis. Lalu ada foramina papillaris, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis, dan akan bermuara ke ductus papillaris seperti ini. Lalu ada calyx mayor dan juga calyx minor. Untuk yang calyx mayor, itu adalah calyx mayor itu calyx minor itu adalah masing-masing yang terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Sedangkan yang calyx mayor itu berarti gabungan-gabungan dari beberapa calyx minor gitu. Lalu yang terakhir adalah sinus renalis, yaitu pelebaran dari hilus. Jadi di renalis itu ada yang namanya hilus atau ruangan atau tempat masuk gitu. Nah, di hilus ini tuh ada beberapa struktur, yaitu ada arteri, ada vena, dan juga ada si pelvis renalis gitu. Oke, selanjutnya neurovaskularisasi dari ren. Jadi, ren atau ginjal itu tuh akan
dialiri oleh arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Nah, dia tuh setinggi pertengahan vertebra lumbal 1 dan lumbal 2 yang akan masuk ke dalam hilus renalis. Nah, arteri renalis itu tuh berjumlahnya tuh sepasang, di mana arteri renalis dextra dan arteri renalis yang sinistra. Yang renalis dextra itu mempunyai ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan yang sinistra. Arteri renalis itu akan bercabang menjadi ramus anterior et ramus posterior yang akan masuk melalui hilus renalis, lalu bercabang lagi menjadi ramus primarius atau arteri lobaris yang menuju ke setiap piramida renalis. Lalu akan menuju ke setiap kolumna renalis menjadi arteri interlobaris. Kemudian arteri itu sampai ke basis dari piramida renalis yang akan bercabang menjadi arterial afferent glomeruli, yaitu membawa darah ke glomerulus yang akan membentuk corpusculum Malpighi yang untuk difiltrasi membentuk urin. Namun tidak semua darah di glomerulus itu akan difiltrasi. Terdapat darah yang akan tetap mengalir di glomerulus ke arterial afferent melalui glomeruli, yang akhirnya berakhir di arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus-tubulus ginjal. Oke, itu untuk neurovaskularisasinya. Oke, yang terakhir tuh untuk inervasi dari ren atau ginjal, yaitu ada plexus yang somatic afferent, ada yang simpatis dan juga parasimpatis. Oke, yang plexus renalis ya. Jadi yang somatic afferent itu dari nervis planikitora ciki, lalu yang simpatis itu nervus planicus major et nervus planicus minor, lalu yang parasimpatis itu dari nervus vagus. Oke, plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Dan sisa limfatiki masing-masing dari ren itu bermuara ke nodi aortiki lateralis atau yang lumbales di sekeliling pangkal dari arteria renalis. Oke, mungkin itu dari anatomi ren, mulai dari struktur eksterna, interna, posisi anatomis, mulai dari ada juga Margo juga tadi ada neurovaskularisasi dan juga inervasi dari ren atau ginjal itu sendiri. Oke, mungkin sekian untuk videonya. Terima kasih.